Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang bahagia, pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita semuanya diberi sehat walafiat. Yang kedua, kita tetap ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita-kita ini. Para pemirsa yang bahagia, pada pertemuan kali ini kita akan membahas hak dan batil seri 4 tentang kemujizatan Al-Quran. Kemujizatan Al-Quran meliputi 1. Kebalagohan Al-Quran. 2. Al-Quran memberitakan masa silam. Nomor 3. Al-Quran memberitakan masa datang. Nomor 4. Al-Quran mengandung ilmu pengetahuan. Para pemirsa yang bahagia, kemukjizatan Al-Quran. 1. Kebalagohan Al-Quran. Al-Quran merupakan salah satu mukjizat terbesar yang dimiliki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini terkandung pada aspek bahasa dan isinya. Jika ditinjau dari segi bahasa, Al-Quran memiliki tingkatan fasohah dan balaghah yang sangat tinggi. Sedang jika ditinjau dari segi isi atau substansi, pesan dan kandungan maknanya melampaui batasan-batasan manusia. Sejak Al-Quran itu diturunkan, banyak hal-hal yang kandungan di dalamnya yang tidak bisa ditangkap oleh manusia. Bahkan pada masa modern ini, kalimat-kalimat dan isinya dibaca, dipelajari, dan dijadikan rujukan serta merupakan segala sumber munculnya inspirasi dan berkembangnya berbagai macam ide serta karya-karya jutaan umat manusia. Al-Quran ini sangatlah dicintai oleh kaum muslim. Karena kecintaannya padanya, umat muslim banyak yang membaca dan menelaahnya, mempelajarinya, baik dengan tujuan ibadah maupun memperoleh pengetahuan darinya. Para pemirsa yang bahagia, atas dasar dorongan Al-Quran itulah banyak para ulama dan ilmuwan untuk menerjemah dan mengarang berbagai macam ilmu pengetahuan, baik berkaitan dengan keislaman seperti bahasa Arab, syariat, akhlak, filsafat, maupun bersifat umum seperti sejarah, kesenian, dan perekonomian. Hanya dalam masa kurang lebih 1 abad, inspirasi yang dibawa Al-Quran telah membuat penuh berbagai perpustakaan di kota-kota besar Islam pada masa itu seperti Mesir, Baghdad, Cordoba, dan lain-lainnya.
Para pemirsa yang bahagia, juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf surat 43 ayat 1 sampai 5. Ha mim. Kemudian ayat 2, wal kitabil mubin. Artinya demi kitab Al-Quran yang jelas. Ayat ketiga, inna ja'alnahu qur'anan arabiyyal la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menjadikan sebagai Al-Quran yang berbahasa Arab agar kamu mengerti. Ayat keempat, wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyun hakim. Artinya, dan sesungguhnya Al-Quran itu berada di dalam umul kitab Lauh Mahfud di sisi kami, benar-benar bernilai tinggi dan penuh hikmah. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat 5, apanat ribu angkumut dzikra sofhan ang kuntum kaumam musrifin. Artinya, apakah kami akan menahan turunnya Al-Quran dan mengabaikanmu hanya karena kamu kaum yang melampaui batas? Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Quran surat Fussilat 41 ayat 26, wa qolal latina kafaru la tasma'u lihadal qur'ani wal ghaw fihi la'allakum taghlibun. Artinya, dan orang-orang kafir berkata, janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini, dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya, supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 17, Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 86, wala in syi'na lanahabanna billati auhayna ilaika summa la tajidu laka bihi alaina wakila. Artinya, dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan dengan kelenyapan itu kamu tidak akan mendapat seorang pembela pun terhadap kami. Para pemirsa yang bahagia, nomor 2, Al-Quran memberitakan masa silam. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mu'min surat 40 ayat 78, walaqad arsalna rasulam min qablika minhum man qasasna alaika wa minhum malam naqsus alaika wa makana lirusulin ayyatiya bi ayatin illa bi idnillah fa idza jaa amrullahi qudiya bil haqqi wa khosira hunalikal mubtilun. Artinya, dan sesungguhnya telah kami utus beberapa rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seorang rasul membawa suatu mukjizat melainkan dengan seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, diputuskan semua perkara dengan adil, dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayat 48, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wala tahutuhu biyaminika idal lartabal mubtilun. Artinya, dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran,
sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang-orang mengingkarimu. Para pemirsa yang bahagia, dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl surat 16 ayat 103. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyu wa hadza lisanun arabiyyum mubin. Artinya, dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, Muhammad, padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepada bahasa Azam, sedangkan Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. Para pemirsa yang bahagia, kemudian nomor 3, Al-Quran memberitakan masa datang. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum surat 30 ayat 1-5. Alif Lam Mim. Ayat kedua, Ghalibatil Rum, telah dikalahkan bangsa Rum. Kemudian ayat 3, fi adnal arti wahum mim ba'di ghalabihim sayaglibun. Artinya di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. Kemudian ayat 4, fi fid'in sinina, fi fid'in sinina lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yauma idzi yafrahul mu'minin. Artinya, dalam beberapa tahun lagi bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat kelima, binasrillah yansuru mayyasha wa huwal azizur rahim. Artinya, karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Anfal surat 8 ayat 7, wa'id ya'itukumullahu ihtat ta'ifatani annaha lakum watawattuna anna ghaira dhatis saukati takunu lakum wa yuridu wahu ayyuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Artinya, dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari 2 golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang untukmu, dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir. Para pemirsa yang bahagia, juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 48, Quran surat Al-Fat surat ke-48 ayat 27. Laqad sadaqallahu rasulahur ru'ya bil haqq latadkhulannal masjidal harama insyaallahu aminin mukhallikina ru'usakum wa muqasyirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qoriba. Artinya, sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil
haram, insya Allah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Para pemirsa yang bahagia, kemudian di dalam Al-Quran surat An-Nur surat 24 ayat 55, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa amilus sholihati la yastakhlifannahum fil ardi kamas takhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tardolahum wa la yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasikun. Artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka. Sesungguhnya mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Para pemirsa yang bahagia, juga dijelaskan dalam Quran surat Shad surat ke-38 ayat 88, wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Artinya, dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi. Para pemirsa yang bahagia, kemudian Al-Quran mengandung ilmu pengetahuan. Yang nomor 4, Al-Quran mengandung ilmu pengetahuan, dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya surat 21 ayat 30. Awalam yarol ladina kafaru annas samawati wal ardo kanata rotkon fafataknahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 12, walaqad khalaqnal insana min sulalatim min tin. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Para pemirsa yang bahagia, dalam Al-Quran surat Toha surat ke-20 ayat 53, alladzi ja'ala lakumul ardo mahdaw wa salakalakum biha subula wa anzala minas sama'i ma'a fa akhrajna bihi ajwajam min nabatim satta. Artinya, yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan, yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Para pemirsa yang bahagia,
Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kata atau kalimat yang kurang, kependekan atau kepanjangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kaca pecah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata salah, jangan dimasukkan di dalam hati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.